Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu. Saya dari kelas 1241. Di sini saya ingin membuat video tentang menikmati novel yang berjudul Pulang dari karya Toha Munstan. Pulang mengisahkan seorang pemuda perbumi yang menjadi tentara Heiho yang menerangi bangsanya sendiri. Nama pemuda itu Tamir. 7 tahun lamanya Tamir menjadi Heiho dan tinggal di Jepang. Dimulai ketika si tokoh utama Tamir berkeinginan pulang kembali ke Indonesia. Tamir sangat rindu pada keluarga dan kampung halaman. Selama ini orang di kampung halamannya menganggap Tamir sebagai pahlawan gerilya yang telah berjuang membela bangsa dan negaranya dari penjajah. Itulah sebabnya ketika Tamir datang langsung orang-orang kampung menginginkannya, padahal kenyataannya orang-orang kampung menginginkannya, padahal kenyataannya adalah seorang pengkhianat bangsa. Tamir adalah seorang tentara penjajah yang melawan negara sendiri. Hal inilah yang mengisahkan hati Tamir saat ia pulang. Bahkan orang tuanya sendiri tidak tahu bahwa ia adalah tentara Heiho. Strukturnya yang pertama, tema merupakan makna cerita, gagasan sentral atau dasar cerita dalam novel Pulang karya Toha Munstan bernamakan konflik batik seorang pemuda pribumi yang menjadi tentuan Heiho. Yang kedua, plot. Dalam novel Pulang karya Toha Munstan, pengarang mengisahkan seorang pemuda pribumi yang bernama Tamir. Tamir menjadi tentara Heiho dan seorang anak. Konflik Tamir muncul ketika ia berinteraksi dengan beberapa tokoh, yaitu Sumi, ayah, dan ibunya. Fenomena yang terjadi di masyarakat menunjukkan masalah rumah tangga yang dapat munculkan konflik dikarenakan masalah sensitif berkaitan dengan masalah yang menyangkut efeksi atau perasaan dan fungsi-fungsi kerohanian dan masalah ekonomi. Selanjutnya ada latar. Latar dalam cerita novel Peluang mengambil tempat-tempat tertentu untuk membentuk karakteristik dan tokoh cerita ini, seperti di ruang tamu, dapur, kebun, pasar, dan lain-lain. Sebagian besar di sepanjang kaki Willis, kelut, dan berantas. Selanjutnya gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan yaitu personifikasi, di mana jenis majas yang meletakkan sifat-sifat insani kepada barang yang tidak bernyawa dan ide yang abstrak. Misalnya suara air bertambah keras memanggil-manggil, matahari telah menyembunyikan diri seluruhnya di balik gunung. Willis tinggal cahayanya yang bertambah lemah merembus langit dan memberikan ciuman terakhir pada mendung yang berarak-arak di atas kepala. Selanjutnya, sudut pandang. Dalam novel ini posisi pengarang terlibat langsung atau ada dalam cerita dan menjadi tokoh utama dalam cerita tersebut. Maka dari itu dapat dikatakan untuk sudut pandang yang digunakan pada novel berjudul Pulang ini adalah sudut pandang orang pertama. Yang terakhir, amanat. Amanat yang ditekankan dalam novel ini yaitu yang pertama, kita harus baik kepada orang tua. Yang kedua, lebih baik jujur walaupun kenyataan itu pahit, daripada terbelenggu oleh perasaan hati dan pikiran yang merasa bersalah. Yang ketiga, jangan berbohong untuk menutupi sebuah pengkhianatan terhadap bangsa sendiri. Yang keempat, lebih baik hidup sederhana di kampung halaman daripada di negara lain penuh dengan kemewahan tetapi memerangi negara sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.